Ada damai di hati? Ya. Usahakan harus ada damai. Ada damai, ada sukacita di tempat ini. Ya. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, di mana kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya baik, puji Tuhan. Saya akan memberitakan firman kepada saudara. Ya, saya percaya bahwa semua hari ini sehat. Ya. Karena beberapa hari yang lalu saya ada di depan rumah sakit Angkatan Laut, itu hampir banyak orang. Artinya satu hari itu saya lihat itu yang mati tabrak. Ya. Ada kasus penikaman kemarin. Ya. Terus ada yang sakit. Ada beberapa dari dinas orang masuk ke rumah sakit itu kena tabrak, saudara. Jadi kalau hari saudara ada di pasar, saudara mengalami kesehatan, kekuatan, semua itu karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Kita manusia sering mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah kecewa, saudara. Haleluya. Kita sering manusia dikecewakan oleh sesama kita. Di pagi hari saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Karena hari-hari ini manusia sering punya aktivitas, tapi kekhawatiran terus menghimpit mereka. Ya, jadi saya akan berbicara tentang kekhawatiran. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Haleluya. Dan saya akan lewat di ayatnya ke-33. Dengan judul perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jikalau demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada atau besok dibuang ke dalam api, tidakkah kau, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita lihat hari-hari manusia ini dihimpit oleh kekhawatiran. Haleluya. Alkitab berkata, jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada saya dengan saudara. Kita cari Tuhan, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa setia dalam setiap bidang pekerjaan kita, kenapa kita tidak setia bekerja kepada Tuhan? Kenapa kita tidak setia cari kepada Tuhan? Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berfirman maka segala sesuatu jadi. Maka itu saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Haleluya. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Haleluya. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting, ya, daripada segala sesuatu yang ada di bumi. Artinya Tuhan berbicara kepada kita bahwa hidup itu lebih penting. Hidup itu kita pakai untuk haleluya mencari kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup, saya mau sampaikan, kita bukan diciptakan atau dilahirkan ke bumi dan begitu-begitu saja, saudara. Kita dilahirkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi saya dengan saudara. Kita bekerja untuk kebutuhan kita secara jasmani. Amin. Tetapi di samping itu kita harus juga bekerja kepada Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu saya pribadi. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pagi hari datang kepada saya dengan saudara, karena kita lihat di zaman akhir manusia paling banyak hidup dengan kekhawatiran. Haleluya. Khawatir tentang anak-anak kita mempunyai haleluya masa depan. Khawatir tentang makan minum yang kita pakai. Ingat baik-baik saudara, firman Tuhan sangat jelas. Haleluya. Saya akan kembali di ayatnya ke-8 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi daripada burung-burung udara? Saudara yang diberkati Tuhan, haleluya. Kita ini lebih jauh. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita lebih jauh daripada burung-burung yang di udara, saudara. Burung tidak menabur dan tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapa di surga. Saudara dengan saya sebagai manusia, makhluk ciptaan serupa segambar dan salah satu makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah. Alkitab sangat tegas kepada saya dengan saudara, jangan kita khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau hari saya dengan saudara mengenal Tuhan, berarti otomatis saudara dengan saya jangan pernah khawatir akan hidup kita. Sebab apa saudara? Haleluya. Hidup itu lebih penting. Kenapa Tuhan bisa mengizinkan kita hidup? Kita hidup untuk pakai hidup ini, untuk pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pakai hidup ini untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup Bapak Ibu dengan saya secara pribadi. Haleluya. Yang saya mengingatkan saudara, jadi kemarin hari, tidak salah hari Selasa, saya ada di rumah sakit Angkatan Laut. Itu banyak sekali kita lihat, ada yang masuk ke rumah sakit, ada yang antar pulang. Jadi yang masuk aman, tapi yang pulang itu kematian. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita kerja dan terus kerja, sampai kadang-kadang kita lupa berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kerja sampai kita lupa menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita kerja sampai hari Minggu kita lupa datang ke gereja untuk beribadah. Haleluya. Saya mau sampaikan, kenapa kita harus datang ke gereja? Kenapa kita harus datang ke tempat di mana perkumpulan atau persekutuan? Kita bawa semua beban hidup kita, masalah kita, kita bawa kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, jangan engkau khawatir tentang apa yang kau makan, yang kau pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu begini. Saya dengan saudara sudah tahu Tuhan. Haleluya. Saya dengan